Di video kali ini kita akan membahas tentang elemen penting landing page. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana. Di video kali ini kita akan membahas tentang elemen penting landing page. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya, kita telah membahas di antaranya tentang apa itu landing page, kemudian dasar-dasar landing page, jenis-jenis landing page, dan persiapan sebelum membuat landing page. Dan pada video kali ini, kita akan bahas mengenai elemen penting landing page. Agar goal kita tercapai, dibutuhkan elemen-elemen pada landing page yang mengarahkan dan mempersuasi pembeli untuk melakukan aksi sesuai dengan yang kita harapkan. Saat kita bicara mengenai landing page, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya copywriting. Pada landing page, kita mempersuasi pengunjung supaya setelah selesai membaca penawaran, pengunjung segera melakukan aksi dengan goal yang kita tetapkan, yaitu mengklik tombol click to action yang kita siapkan. Di mana goalnya dapat berupa mengumpulkan email lead, membeli produk atau jasa, mengunduh sebuah berkas, atau melakukan pendaftaran kegiatan. Elemen-elemen penting landing page diantaranya yaitu headline, kemudian penawaran, kemudian ada elemen untuk membangun kepercayaan, dan untuk mengantisipasi keberatan. Yang pertama tentang headline. Headline adalah salah satu elemen terpenting dalam sebuah landing page. Pengunjung dapat memutuskan untuk melanjutkan membaca atau tidak berdasarkan headline yang dibaca. Headline yang bagus adalah headline yang membuat pembaca ingin terus membaca, menarik perhatian, dan memantik rasa penasaran sehingga mereka ingin tahu lebih dalam mengenai isi landing page kita. Berikut adalah saran kami untuk pembuatan headline. Yang pertama adalah informatif, kemudian yang kedua adalah menarik perhatian. Dia hanya butuh beberapa detik bagi pembaca untuk memutuskan lanjut membaca atau keluar dari landing page. Oleh sebab itu, headline harus menarik perhatian pembaca sehingga ingin tetap berada di landing page kita dan meneruskan membaca semua isinya. Kemudian yang ketiga adalah relevan. Relevan di sini maksudnya adalah nyambung dan sesuai. Jadi antara headline dan isi copywriting-nya sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah karakter di bawah 65. Ini untuk penyesuaian dengan pencarian mesin pencari. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat menggunakan angka. Misalnya 5 kebiasaan yang membuat Anda lebih sehat, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah penawaran. Nah, setelah membuat headline yang menarik perhatian pembaca, sekarang saatnya untuk menyusun penawaran yang membuat pembaca ingin segera membeli atau melakukan aksi yang kita harapkan. Beberapa hal penting dalam menyusun penawaran adalah value atau nilai. Jadi, pengunjung tidak membeli fitur, tetapi pengunjung membutuhkan sesuatu yang menyelesaikan masalahnya atau memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, temukan apa yang paling berharga dalam produk atau jasa kita yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah jelas dan mudah dimengerti. Nah, kita dapat menjabarkan semua manfaat dari produk atau jasa yang kita tawarkan, namun harap diingat bahwa buatlah pemaparan yang jelas dan to the point atau tidak bertele-tele. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa target audience. Jadi, gunakan kata-kata yang digunakan oleh target audiensnya sehari-hari. Mencoba masuk ke dalam dunia target audiensnya, kemudian memahami kesulitan serta rasa sakitnya. Sehingga copywriting bisa menyentuh secara personal dan turut dirasakan oleh target audiensnya. Hasilnya, engagement akan naik dan penjualan pun naik. Jadi, pelajarannya adalah buatlah penawaran dengan menggunakan bahasa target market kita. Nah, jika kita bukan bagian dari target market kita, maka kita harus mempelajari gaya bahasa, gimmick, atau istilah-istilah yang biasa digunakan oleh target market kita. Kemudian yang selanjutnya adalah persuasif. Jadi, susun penawaran kita secara persuasif, sehingga pembaca dapat melakukan aksi sesuai dengan goal yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan poin-poin, agar pembaca dapat lebih mudah memahaminya. Pengunjung landing page kita mungkin bertanya, apakah saya bisa mempercayai landing page ini? Kepercayaan sangat penting didapatkan karena tidak peduli bagaimana hebatnya headline atau copywriting yang kita susun, tanpa kepercayaan dari pengunjung akan sulit terjadi konversi. Nah, kita dapat meningkatkan kepercayaan pengunjung dengan menambahkan beberapa hal pada landing page, yaitu diantaranya, jelaskan sedikit mengenai toko atau usaha kita, dan cantumkan juga statistik penjualan yang jujur.
Kemudian menampilkan video mengenai proses produksi atau pengiriman produksi pesanan ke pelanggan. Yang selanjutnya adalah dengan menambahkan testimonial jujur berupa screenshot percakapan dengan pembeli yang disertai dengan foto pembeli dan produk yang dipesan. Kemudian menambahkan elemen pembuktian sosial secara jujur, misalnya dengan menampilkan flash pop-up yang menampilkan kalimat seperti Vidi di Banyuwangi telah membeli produk A 1 jam yang lalu misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan menampilkan logo-logo yang sudah terpercaya. Nah, misalnya logo bank untuk pembayaran di bawah form order. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memberikan garansi, misalnya tukar produk baru jika produk yang diterima rusak. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah elemen untuk mengantisipasi keberatan. Nah, untuk meningkatkan konversi, kita harus bisa menjawab keberatan-keberatan pengunjung terhadap penawaran kita. Beberapa contoh keberatan pengunjung, diantaranya misalnya kemahalan, uangnya nggak cukup, kemudian takut produknya nggak bagus atau nggak sesuai, kemudian belum perlu, tidak mengerti produknya, kemudian nggak bisa atau nggak tahu cara makainya, kemudian apakah jika ada cacat bisa retur atau tukar barang baru, kemudian apakah jika ukurannya nggak cocok bisa ditukar, kemudian ragu produknya original atau bukan, dan berbagai keberatan lainnya. Nah, untuk lebih memahami keberatan pembeli, kita dapat melakukan survei sebelum produk atau jasa kita diluncurkan. Nah, temukan masalah, kendala, dan keberatan konsumen mengenai produk atau jasa yang akan kita luncurkan. Setelah memahami keberatan-keberatan calon pelanggan, kita bisa menjawab dan menjelaskan semuanya pada copywriting di landing page kita. Jawab semua poin keberatan dengan solusi yang bisa kita berikan, baik terkait produk, pembayaran, maupun pengiriman. Nah, sehingga pengunjung tidak ragu lagi untuk segera mengambil aksi sesuai dengan goal yang kita harapkan. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami elemen penting landing page ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang visualisasi landing page. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.